Jangan tiap sholat kulhu kuliah, nggak ada nambah sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ustadz Yazid Jawas dalam sebuah ceramahnya menyinggung masalah tarawih yang dikerjakan oleh kalangan aswaja, yaitu kebanyakan aswaja pada sholat tarawih pada rakaat kedua itu membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Jadi si Ustadz Yazid Jawas ini seakan-akan menertawakan yang dilakukan oleh warga Nahdiyin atau aswaja, yang mana pada setiap rakaat akhir di sholat tarawih mereka ini mengerjakan atau membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ila akhirih. Itu dilakukan setiap rakaat terakhir di sholat tarawih. Apakah benar ini tidak pernah dikerjakan atau dicontohkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, saya akan menjelaskan atau membaca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an. Di sini ada sahabat di Kuba, ya, di Masjid Kuba ada seorang sahabat yang mengimami. Setiap rakaat dia atau beliau ini selalu membaca Qul huwallahu ahad sebelum membaca surat yang lain. Jadi setiap rakaat ini, sehingga orang-orang jamaahnya di situ protes, kenapa anda ini setiap rakaat kok selalu membaca Qul huwallahu ahad kemudian membaca surat lain? Setiap rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad sebelum membaca surat yang lain. Akhirnya si imam ini, si sahabat yang dijadikan imam oleh orang-orang waktu itu, menjawab atas protesan jamaahnya, kalau anda tidak suka saya mengimami, ya saya akan berhenti. Kalau suka ya jangan protes, begitu kalau bahasa kita sekarang. Akhirnya mereka diam, karena orang itulah yang paling utama, yang paling baik di antara mereka pada zaman itu. Pada suatu ketika Rasulullah datang kepada mereka. Akhirnya kejadian itu dilaporkan oleh para sahabat terhadap Rasulullah. Nah, kemudian si sahabat yang menjadi imam ini oleh Rasulullah ditanyakan, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabu?" Wahai fulan, kenapa kamu, apa yang menyebabkan kamu itu tidak mau mengikuti saran atau permintaan dari teman-temanmu, dari sahabat-sahabatmu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli rak'atin? Apa yang menyebabkanmu sehingga kamu membaca Qul huwallahu ahad setiap rakaat kamu membaca itu? Ini pertanyaan Rasulullah. Kemudian apa jawaban yang jadi imam itu? Faqala, dia menjawab dengan enteng terhadap Rasulullah, "Inni uhibbuha." Wahai Rasulullah, saya mencintai surat Al-Ikhlas, saya mencintai Qul huwallahu ahad, sehingga saya setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, rakaat kedua membaca Ikhlas. Jadi saya mencintainya ya Rasulullah. Nah, apakah Rasulullah setelah mendengarkan jawaban dari si imam ini, dari sahabat ini yang melazimkan membaca surat Al-Ikhlas ini, menertawakannya atau menghinanya atau mengolok-ngoloknya atau bahkan marah? Jawaban Rasulullah malah beliau itu menjawab, faqala, kemudian Rasul menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ini jawaban Rasulullah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itulah yang akan menyebabkanmu masuk terhadap sorga. Itulah yang akan menyebabkanmu masuk sorga adalah cintamu terhadap surat Al-Ikhlas. Jadi jawabannya si sahabat ini kan enteng terhadap Rasulullah. Saya mencintainya Rasulullah, makanya saya setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Jadi untuk Pak Yazid Jawas tentang meluzumkan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat pertama atau di rakaat kedua sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nahdiyin ini sudah ternyata Pak sahabat, ada sahabat yang meluzumkan terus-terusan membaca itu ya Pak Yazid Jawas.
Jadi untuk Pak Yazid Jawas, jangan langsung mengolok-ngolok, jangan langsung menyalahkan orang yang ternyata setelah disampaikan ternyata ada dalilnya Pak Yazid Jawas. Jadi pekerjaan orang, amaliyah orang, sudahlah biar dikerjakan oleh orang itu sendiri. Kalau Pak Yazid Jawas belum tahu, katakan saja tidak tahu. Jangan mengolok-ngolok, karena mereka semua yang dikerjakan oleh warga Nahdliyin ini, warga Aswaja ini, semuanya punya dalil Pak Yazid Jawas. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa khairan minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.